Anda kembali mengikuti talkshow Indonesia Sehat. Untuk pertanyaan dan keluhan kesehatan, silakan SMS atau WhatsApp di nomor 0811 1922 333. 0811 1922 333. Kita lanjutkan lagi dialog kita hari ini, tentunya persembahan dari Jamu Tetes M King. Hati-hati, jangan asal pilih kontrasepsi. Ini adalah bahasan kita hari ini. Bagi Bapak Ibu yang punya pengalaman dalam menggunakan alat kontrasepsi atau punya masalah atau keluhan ya dalam menggunakan alat kontrasepsinya, silakan boleh SMS atau WhatsApp ke sini 0811 1922 333. Hari ini bahasan kita adalah jangan asal pilih kontrasepsi. Baik, ini tadi Dokter Endang sebelum break ada berapa hal lagi ya? Ada dua hal lagi. Ya? Saya belum ngomongin tentang resiko atau efek sampingnya ya, baru beberapa item yang hubungannya dengan kontrasepsi. Kalau untuk wanita biasanya kalau dia memang tidak disiplin dengan yang seperti hormonal, atau dia tidak mau pakai spiral, atau dia malas semuanya, biasanya anaknya merojol terus kan, terus aja. Maksudnya melahirkan terus iya, gitu, Dok. 1, 2, 3, 4 sampai 5 biasa gitu. Nah, biasanya kalau udah sampai dia kontrol di rumah sakit dianjurkan untuk tubektomi. Tubektomi itu adalah disteril secara paten. Kalau tidak paten namanya dia hanya diikat, tubanya diikat. Ini dipotong supaya tidak ada yang meresap lagi aliran-aliran dari ovumnya tersebut. Dan ini biasanya untuk usia-usia di atas 35 sih dianjurkan. Kalau dia masih hamil, resikonya tinggi, kemudian mengamankan dia agar dia tetap sehat, biasanya dipotong kedua tubanya tersebut, yaitu perjalanan daripada telurnya tersebut ke fimbre. Kalau laki-laki biasanya juga perjalanan dari sperma dari testis ke ductus epididymis yang mengeluarkan air mani yang ada spermanya, itu biasanya dipotong. Namanya kita sebut dengan vasektomi. Tetapi selama ini memang yang melakukan vasektomi itu masih sangat jarang ya. Jadi dia itu laki-laki, kecuali dia setia banget, dia mau tuh di vasektomi. Kalau nggak setia biasanya kurang mau, seperti itu. Jadi ini sebagai nanti ini jadi senjata buat menguji nih dokter, iya, bagi ibu-ibu. takutnya nanti gini, nyoba-nyoba di yang lain dia masih paseh nggak nih gitu, bahaya gitu. Kemudian ada hal-hal efek samping daripada penggunaan implan. Implan itu yang ditusukkan di lengan atas, biasanya bentuknya seperti jarum ditempel di sana, dan dia bisa bergeser, memang posisi tempatnya dengan berjalannya waktu dia bergeser, tetapi ya tidak jauh banget, paling beberapa senti dari situ. Dan biasanya dampaknya juga dia adalah suka bengkak karena ada tembaga yang masuk di dalam sana, dan kalau misalnya dia mau melepas itu harus disobek untuk mengeluarkan barang tersebut, implan tersebut, atau yang kita sebut dengan susuk. Itu seperti juga pil KB, orang suka lupa. Kadang-kadang dia minum semaunya sendiri, tiba-tiba hamil. Saya bilang minum sekarang jam berapa? Sekarang hari ini minum dok. Kemudian yang kemarin-kemarin lupa dok, 3 hari saya minum aja 3-3-nya. Ada yang seperti itu. Jadi itu salah. Minum harus tepat waktu. Kalau pagi-pagi jamnya jam 7, kalau nggak dikalungin aja. Kalau malam mau tidur ya mau tidur. Jadi cari waktu yang paling dia ingat. Kemudian kalau suntik ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Dampak daripada implan, suntik, dan pil, biasanya ada faktor yang dia mual, kemudian perdarahan yang terus-menerus, itu yang kita harus berhentikan. Misalnya dia ternyata habis disuntik atau pil atau implan, ternyata dia menstruasi seperti biasa dan sampai 1 bulan, ini bahaya, dan dia harus lapor ke klinik yang tadi menyuntik karena dia tidak cocok. Berarti harus ganti dengan spiral yang aman, tidak ada hormonalnya, karena nanti terjadi HB yang menurun dan dia bisa jadi shock. Dan dampak yang selanjutnya adalah efek sampingnya adalah menstruasi yang sedikit-sedikit. Kalau sedikit-sedikit biasanya dia adalah masalahnya di keseimbangan hormonal. Jadi dia hormonnya diganggu sehingga menyebabkan tidak stabil. Jadi kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Biasanya sampai 1 bulan dia
menyesuaikan diri seperti itu. Kalau spiral biasanya keluhannya memang agak nyeri awal-awal dan biasanya dipasang pada saat dia menstruasi agar saluran dari uterusnya tersebut agak melebar sehingga dia tidak terlalu sakit pada pemasangannya. Dan kalau ada keluhan dari suaminya, tanyakan ibu, kok biasanya suami bilang kok seperti ada yang nyeri ya ujung saya. Nah ini biasanya dikontrolkan kembali ke bidan atau ke dokter terdekat untuk biasanya diperbaiki bentuk spiralnya atau benangnya dipotong lebih pendek. Dan kalau yang ada juga kondom ya, kondom juga bisa dilakukan oleh laki-laki dan atas kesepakatan berdua. Karena menggunakan kondom itu kalau kondomnya kasar kagak enak gitu. Harus yang agak mahalan dikit gitu dok Iya. ya, biar halus ya Dok. dan tipis gitu dok ya. Iya, jadi kondomnya juga pilih yang bagus Iya. agar yang istrinya juga merasakan nyaman. Karena ada benda asing di situ juga memang pasti rasa yang tidak nyaman. Sebetulnya banyak lagi, ada yang cincin dan segala macam, tapi tidak layak dan tidak dilakukan di Indonesia. Banyak, ada beberapa bahasan, Banyak, tapi cukup kita bahas yang biasa dilakukan di Indonesia Ada saja. lagi juga yang menggunakan metode kalender katanya gitu Ya, juga ada lagi yang ya, dokter kalender ya. yang tadi saya dokter bilang yang sampaikan, alami. ya. Oke, Betul. nah untuk Anda sekali lagi Bapak Ibu ya yang punya masalah dengan alat kontrasepsi atau untuk ibu-ibu ya yang tengah berniat untuk melakukan atau memasang alat kontrasepsi. Ayo, mumpung ini ada dialog kita hari ini mengenai waspada atau hati-hati dalam memilih alat kontrasepsi, silakan boleh ditanyakan ke sini, SMS atau WhatsApp-nya 0811 1922 333. Ini hari ini dialog kita Bung Bande bukan maksudnya untuk hati-hati pilih alat kontrasepsi, Mbak. Bukan untuk mencegah tidak memakai alat kontrasepsi, tapi maksudnya dalam sebelum melangkah lebih jauh ini boleh dikonsultasikan di sini mumpung ada Untuk dokter. memilih yang mana Oh ya, gitu saya ya. ada Mana yang tambahan, paling ada pas, tambahan ya. lagi. Kalau misalnya dia menggunakan hormonal, itu tidak boleh untuk orang-orang yang sakit diabetes, sakit-sakit hipertensi atau kanker atau penyakit pembuluh darah. Nggak boleh karena ada gangguan ke arah pembuluh darah tersebut dari hormonal tersebut. Oke, jadi ini catatan tersendiri ya, Ya, dokter ya. Khusus betul. ini untuk yang Ada suntik hormonalnya, ya, yang ada suntik ya. Kami suntik bukan ya? suntik, pil, implan, Oh, baik. iya. Oh itu ya Ya. yang juga punya gangguan itu, jadi Mm-mm. sebaiknya mencari alternatif alat kontrasepsi Yang yang lain. ya. Baik, ini sambil kita menantikan SMS atau WhatsApp yang sudah masuk dari daerah Muna ya, Kabupaten Muna sudah melaporkan juga merilai acara ini, disusul dari Banyu Asin Sumsel juga sudah ikut melaporkan mengudarakan siaran kita, kemudian Tasikmalaya, juga Rembang, Tuban dan Bojonegoro juga sudah merapat merilai siaran ini. Terima kasih buat mitra-mitra di daerah. Nah tadi Bung Rino juga sudah mendengarkan penjelasan Dokter Endang, ini adalah lebih ke arah penggunaan alat kontrasepsi bagi wanita. Bagaimana Bung Rino untuk bapak-bapaknya? Kenapa sih bapak-bapak juga jarang sih menggunakan alat kontrasepsi, lebih ke arah ibu-ibunya? Anda punya catatan juga mengenai hal ini Bung Rino barangkali? Oke, baik Bung Hasan. Tadi sudah dijelaskan sama dokter kita ya. Sudah sangat detail, jelas, panjang dan lebar segala macam gitu. Jadi untuk para pasangan suami istri atau bapak ibu sekalian ini, yang namanya alat kontrasepsi atau ingin memasang alat kontrasepsi itu kan perlu dikonsultasikan atau perlu diskusikan berdua begitu Bung Hasan sebelum melakukan. Jadi nggak jarang juga nih, kadang ada bapak-bapak kita ini begitu melihat istrinya dipasang alat kontrasepsi tertentu begitu kan, dalam hatinya dia, dalam perasaannya dia kan merasa kasihan gitu loh Bung Hasan. Baik. Nah tidak jarang juga ini menurunkan gairah atau hasratnya untuk melakukan hubungan seksual begitu ya Bung Hasan ya. Jadi dari sudut pandang laki-laki ini memang ada plus dan minusnya juga. Maka dari itu harus didiskusikan berdua terlebih dahulu. Kenapa sih paling banyak ini perempuan? Karena metodenya paling banyak ini memang diperuntukkan oleh perempuan begitu kan, seperti tadi dijelaskan sama dokter. Ada yang hormonal, ada yang metode kontrasepsi penghalang fisik, ada juga yang alami seperti kalender tersebut Bung Hasan. Nah, itulah kenapa perempuan yang banyak dipasang alat kontrasepsi dibandingkan para laki-lakinya Bung Hasan. Baik, nah untuk biasanya kalau bapak-bapak, menurut catatan Bung Rino ada ini enggak sih perasaan gitu ya, pakai ini kalau sudah pakai alat kontrasepsi nggak enak katanya, apalagi kalau yang bapak-bapak yang dianjurkan ya oleh istrinya untuk pakai kontrasepsi misalnya dengan sarung atau apa gitu Bung
Sarung apa? Itu dok sarung karet. Oh, Sarung kirain sarung bugis. karet. Aku dulu jualan sarung Iya. bugis soalnya. Gimana Ya, Bung? jelas, Ada Bu. keengganan biasanya Ya, dari jelas situ ya. Bung Hasan. Karena memang pada dasarnya prinsip manusia itu kan mencari yang namanya kenyamanan Baik. dan juga kepuasan begitu Bung Hasan. Karena manusia ini tidak pernah ada yang namanya puas begitu Bung Hasan. Ya. Sekali merasakan tidak enak, maka dia akan berpikir kembali, apakah saya akan menggunakannya ataukah tidak. Makanya lebih baik dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum menggunakan, karena itu adalah metode yang paling tepat begitu. Jadi harus ngomong berdua ya, gitu ya. Betul, betul, Ya, Bung mungkin Hasan. ya sambil makan malam Nah. gitu ya, dengan diterangin nyala api lilin Ya, kecil sebelum bobo gitu ya Bung Hasan. Jadi biar besoknya udah mantep bulat Betul. gitu. Itu Begitu betul ketemu sekali. dengan bidan, ketemu dengan dokter, ini bisa langsung ditentukan pilihan-pilihan yang mau ya paling pas ya untuk berdua ya. Jadi Iya, bukan Bung hanya Hasan, satu betul. sisi. Begitu ya Dokter Endang ya. Iya, Bukan hanya untuk betul. ibunya saja, tapi juga dari sisi bapaknya. Ya, Betul, Dok, ya. karena ada beberapa pasien yang habis dipasang atau dia suntik, suaminya marah-marah. Oh, baik. Karena dia nggak konsultasiin dengan suaminya, karena suaminya ternyata masih pengen punya anak lagi seperti itu, atau misalnya suaminya udah punya image kalau pasang spiral itu pasti akan mengganggu dia. Ini istrinya nggak bilang-bilang, itu menjadi sumber berantem. Aku berantem sama suamiku, kenapa? Aku kemarin nggak ngomong pasang spiral. Kenapa alasannya? Dia takut, kata teman-temannya, katanya nanti luka anunya gitu. Jadi dia saya bilang nggak, harusnya ngobrol dulu. Aku bilang gitu sama suami supaya ngejelasin nggak seperti itu. Jadi aku berantem gara-gara aku pasang spiral, ada seperti itu. Jadi memang harus ada kesepakatan suami istri, karena milik istri adalah milik suami. Jadi memang harus dibicarakan. Baik ya, milik suami belum tentu milik istri. Milik gitu. istri sama, iya ya. Ya, saya mau melengkapin dokter ya. Ini supaya ibu-ibunya juga senang ini denger ini ya. Jadi jangan berat sebelah ya. Oke, ini ada SMS sudah mulai mengalir ya dari ini kayaknya ibu-ibu semua lagi pada monitor ini dokter ya. Iya. Dari Mama Megi nih ya. Iya. Oh, Mama Megi usia 20. Oh, masih muda Masih ya Mama muda Megi sekali ya. Baik, ini mau tanya dokter, sebenarnya nih saya nih cocok nggak sih dok pakai KB suntik 3 bulan? Tapi udah hampir 3,5 tahun saya nggak halangan dokter, mohon jawabannya dokter. Iya, 3,5 tahun berarti tidak mengalami menstruasi. kalau saya bilang, apalagi masih sangat muda, kalau bisa jangan menggunakan suntik, jangan menggunakan hormonal, karena kan masih melihat apakah menstruasi ini teratur atau enggak. Karena biasanya kalau 3 bulan dia tidak head, sehingga dia tidak bisa tahu apakah menstruasinya ini normal, sehat atau tidak. Biasanya kalau dengan menggunakan yang 1 bulan atau menggunakan spiral itu mungkin lebih gampang kontrolnya. Oke, Kalau ini- saya bilang. Tapi kalau Jangan terlalu dilihat lama. gejalanya ini 3,5 tahun tidak mendapat Iya, head ya, memang begitu. Kalau misalnya dia suntik Baik. yang 3 bulan, memang dia tidak head. Oh, Dampaknya masih selama itu ya, dia baik. masih suntik, mungkin gantian. Kalau bisa sih 1 tahun seperti itu. Misalnya 1 tahun kemudian pakai yang 1 bulan, atau paling nyaman adalah dengan spiral. Paling efek sampingnya paling sedikit sebetulnya dengan spiral, karena tidak mengganggu pertumbuhan daripada tubuh kita, tidak mengganggu gangguan juga di dalam tubuh kita untuk pembuluh darahnya. Jadi sangat aman. Paling dampaknya dia misalnya agak perih, tapi pada saat pemasangan saja, sesudahnya biasanya aman-aman saja. Jadi ini untuk kebetulan ini untuk Mama Megi nih, karena masih muda, usia Iya. 20 tahun, dokter Endang menyarankan sebaiknya pakai yang 1 bulan 1 atau bulan. pasang spiral. Baik itu ya. Oke, silakan Mama Megi ya, dikonsultasikan lagi ke dokternya di sana Iya. yang memasang KB ini, atau lebih bagusnya seperti apa, boleh ditindaklanjutin. Dan jangan lupa Mama Megi mampir ke radio yang menyiarkan siaran ini buat dapat jamu tetes M-King-nya supaya tetap sehat ya, dan juga tetap fit ya. Oke, dalam beraktivitas dan melaksanakan kegiatan di tengah-tengah keluarga. Kita kasih kesempatan dulu ini M-King-nya lewat. Dipersembahkan oleh PT Unimax Power, didukung oleh M-King.